niki rungokno tenan nggih ben sampean nak ketemu pangeran selamat nggih. Niki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Mun niki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah kena ngarepe sampean ku gampang ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tangkel. Maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi sehingga punya tradisi nak dia anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi pinter dua. Mulane rata-rata kiai ku tentang KB. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen, anak lahir itu membawa dosa sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam bahwa anak gento, bahwa anak bajingan lagi lahir precet tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang apa? Suci. Niki sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini malah bener ya. Fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab. Kena hijab ngeten ya. Contohnya ini pentingnya ngaji ngawak kula. Misalnya kula nu seneng Quran. Seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga dua anak pertama itu sebenarnya aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Suwenenge ra karuan, yo bandingane agama. Iki pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten, duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tuwegal. Boleh ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Ngenakno mantuku. Bareng precet lanang seneng rakuan ora kelyo. Keli udah bek nilai-nilai dunia. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bahaya apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan wah wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nak gak pincang gak picek wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi, kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak di napa? Gitu. Kiai sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan panjang dosa penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset
ekonomi. Berarti PR, PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Yang kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, ya. Selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya napa? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Putih Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mulane Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Dadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang macane hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis iku sing ana banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB, nggih rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa hidup yang lebih napa baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nih. Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransikno. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar. Enggak pas tuwek 10 miliar. Sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya dua anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahir ya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang. Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Kowe ini sinau tenan nganti jadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duit kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong boten nuruti nafsu boten. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa? Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waras. Wae Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Cung. Nah anak wedok sitok untuk separuh. Nah anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten sakit. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro. Tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ono gawe aslul masalah, ono raut, ono aul, ono dawil fu, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi.
Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kono apa terserah, pokoknya anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kalau gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kalau pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya, ini bedean, Cina anaknya lahir precet, misalnya, di deposito no 1 miliar, 1 miliar ini akan tumbuh besar, karena deposito punya Pak Kaji sing sugih duit 1 miliar, ditukokno sapi, kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar, 1 miliar untuk sapi kira-kira. Faham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat timbang pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Faham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere di deposito mau 1 juta. Demi anaknya di deposito no. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Sekira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani, duwe dhuwit 1 juta anak emprecet butuh kono pitik. Kabeh padha kabeh. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito, ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kalau pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka, ngenerangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Jadi kula sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo tek warase, maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten napa? Mboten repot. Kula mesti teko nak diundang ngoten iki karena jelas ya paling orang 6, orang 8 ndak lebih. Golek wong pinter pancen yo angel ngoten, maksudnya niku pancen. Golek wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat. Apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita ada usah bank dengan bank. Paham ya, wong deposito no 1 miliar neng bank yo mana, ditukokno sapi 1 miliar buat ternak gen apa mana. Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak nopo. Lan badhe ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri sak enake dhewe ning rumah iki. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye oleh didik agama. Lho kula nanti melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah. Saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Kula agar maca ayat Farok itu wisin ya pangeran. Gunane apa ana ayat Farok? Nak mati bludas. Wis bludas malah sing lepas jenazah mesti nak wonten hak adami hubungi keluarga. Ora duwe tirkah jadi hak napa?
Ada. Mati ra sopan. Mati mboten apa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirka, anak tirka dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu Adam ing qata amaluhu ilamin salasin. Salasin dimulai sedekatin jariyatin. Nek nek ora sedekatin jariyatin, ya mata tenan ora ana ilamin salasin, ora ana sedekatin mata beneran itu. Padahal jelas-jelas nek hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sedekatin jariyatin. Jadi kayak menak mati, kepengin ora ing qata amaluhu, kepengin ora putus kudu dimulai duwe sedekatin jariyatin. Au ilmin yang tafa'u bi malah ora wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin sholihin nek ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok ada buat titipno wong nah, tepakan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak kabare, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Nah, ana sing ngundang ya mboten buron apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak trimo. Mergo ora kelompoke dhewe. Lu apa-apaanan. Ya kalau warai ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka dzurriyyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan boten. Umumnya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat rade popo blas mareni mun nang ngandel kula niku mareni. Menapa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulane saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang tumpul itu kan begini ya. Bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariat. Sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMTIN. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi mana gitu? Sapi, belajar sapi 1 miliar nih, mau penggemukan tok cepat suka. Wes banding paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Nah, kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi, waktu ini kan jadi apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim ini rumah akan. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah. Pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan.
sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samar. Apa nabi itu kedunya? Apa nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, pasti napa? Sampai anak Julius benas sajdatan yang diwari warzuqni orang Rabbi firli tok, Rabbi firli warhamni wajburni jak ono napa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra di dhuwit oleh ngomong cokol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron-sinetron niku. Sing numpak cawayu katokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat dienggo sentak-sentak. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di dunia ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik. Karena dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro, coba pitik didom ke bapak rokokan, itu kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo bisa. Kulo sering nangisi umat Islam, kulo sering diskusi ngeten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat.